Ya, ada beberapa hal yang perlu kami tanggapi, ya, dan cukup banyak. Satu, masalah status Alvin. Status Alvin sebagai tersangka adalah kewenangan dari pihak penyidik. Namun demikian, status tersangka itu belum membuktikan Alvin bersalah, karena proses hukumnya masih akan berjalan. Pengujian daripada bersalah atau tidaknya itu adalah proses peradilan. Sehingga dengan demikian, tidak bisa dikatakan dengan status tersangka itu bahwa saudara Alvin sudah terbukti bersalah. Itu perlu kami klarifikasi. Kedua, masalah Alvin wajib lapor. Tentunya ini penyidik sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kenapa Alvin diberikan wajib lapor? Bukan berarti ada hal apa-apa di balik hal ini semua. Perlu kami garis bawahi, karena begitu banyak kecurigaan-kecurigaan yang timbul dari pihak sana, seolah-olah dengan Alvin ini diberi wajib lapor ini berarti ada hal tertentu. Saya kira penyidik ini tidak bisa diintervensi, ya. Penyidik ini sangat independen, dan dengan kewenangannya pun juga menyatakan Alvin hanya untuk wajib lapor, dan itu ketentuan itu diatur dalam KUHP. Sehingga jangan membuat suatu masalah seolah-olah Alvin ini ada hal yang istimewa di balik hal ini semua. Kedua, kami ingin juga menanggapi masalah istilah 86. 86 itu bukan perspektif pemikiran yang seperti yang disampaikan oleh Minola. 86 itu bahasa yang umum, bukan bahasa yang spesifik, sehingga bisa diartikan dengan pemikiran saudara Minola, bukan. Siska dari dalam kata-katanya pun 86, tolong dilihat secara utuh, bukan secara sepenggal-sepenggal. Dan 86 ini pun bukan berarti mendiskreditkan pihak kepolisian. Tidak ada hal itu sangat keliru. Ini saudara Minola terlalu jauh dia mengartikan kalimat 86. Begitu juga dengan istilah, perlu kami sampaikan sini, rombongan sirkus. Tidak ada di dalam statement saudara Siska menyatakan rombongan sirkus itu si A atau si B, ataupun profesi advokat. Saya seorang advokat. Saya juga pasti tersinggung kalau dikatakan advokat itu rombongan sirkus. Tetapi Siska dalam hal ini tegas menyatakan, dan saya sudah baca, tidak ada saudara Siska mengatakan rombongan sirkus itu seorang advokat. Jadi tolong dalam masalah ini, saudara Minola jangan melebih-lebihkan suatu konteks masalah. Kami tidak ingin, kita fokus aja dengan masalah adalah antara Alvin dengan si, siapa namanya? Bella Sofi. Bella Sofi, itu aja. Jangan bawa profesi advokat. Ya, saya tidak terima itu. Dan Siska juga akan menggunakan haknya kalau namanya disebut-sebut memprintir suatu statement yang bukan dalam konteksnya. Apalagi mengartikan dengan perspektif sendiri. Begitu juga dengan masalah isu ini, ya, isu 86, isu masalah rombongan sirkus. Saya minta dari pihak sana kita fokus terhadap permasalahan antara case-nya saja. Tidak perlu membuat isu baru seolah-olah istilah 86, istilah rombongan sirkus justru akan backfire kepada mereka. Kenapa? Kalau sampai ada memprintir suatu statement, apa yang dibuat oleh saudara Siska diartikan sendiri oleh pihak mereka, justru akan merugikan dari pihak mereka sendiri. Langkah kami adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak penyidik kepada klien kami bahwa wajib lapor. Tentunya besok Alvin akan hadir ke Polda Metro Jaya untuk pertama kalinya dengan statusnya dia untuk wajib lapor. Sehingga dengan wajib lapor ini dia menjalankan apa yang diminta oleh pihak penyidik, komitmennya apa. Ya, dia harus wajib data. Itu yang saya kira Alvin kooperatif dengan hal itu. Tapi tolong jangan karena ada Alvin di sini mendapat sesuatu hal dengan dia wajib lapor, terus dikonotasikan ada apa-apa antara pihak Alvin dalam kami dengan pihak penyidik. Itu nggak ada kok. Penyidik cukup profesional dalam memeriksa perkara Alvin. Tapi antara Bapak Minola sama Mbak udah ada komunikasi tatap muka ketemu gitu, Mbak? Kita belum, saya pribadi belum, hanya rekan saya sudah beberapa kali juga ketemu dengan pihak saudara Minola. Coba jelaskan sendiri. Saya perwakilan dari tim kuasa hukum Alvin, sudah pernah bertemu dengan salah satu dari tim kuasa hukum saudari Bella Sofi untuk membicarakan langkah terbaik
penyelesaian terbaik untuk permasalahan ini, karena kami sendiri bertujuan apabila ini dapat diselesaikan secara baik-baik, secara damai, tentunya lebih baik untuk kepada kedua belah pihak dibanding nantinya timbul permasalahan yang lebih besar dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang dalam hal ini mungkin bisa dikatakan mau kontainer atau mau cari sensasi serupa, ya kan, memanfaatkan situasi keadaan konflik antara Alvin dan saudari Bella Sophie. Jadi kami upayakan untuk dilakukan penyelesaian secara baik-baik, secara damai. Jadi perlu kami tegaskan di sini bahwa dalam hal ini jelas Ibu Siska tidak ada menyebutkan rombongan sirkus itu si A atau si B, sama sekali tidak ada. Tapi apabila kalimat ini diinterpretasikan sendiri sehingga merugikan saudara Siska, tentunya Siska juga mempunyai hak akan melakukan upaya hukum terhadap pemelintiran interpretasi kalimat tersebut. Karena jelas di sini tidak ada disebut siapapun namanya mengenai rombongan sirkus tersebut. Ya, begitu juga dengan 86. Saya mengatakan begini ya, 86 ini kan satu istilah yang sudah sangat umum sekali. Tidak menginterpretasikan adanya tanda kutip permainan di dalam hal ini. 86 bisa juga dikatakan, apa Anda selesaikan pekerjaan? 86 selesai. Apakah Anda mengerti dengan ini? 86. Begitu juga dengan istilah-istilah 86. Ini juga saya mengutip 86 di sini dalam satu acara stasiun TV. 86. Tidak ada istilah hal yang negatif dengan 86. Tetapi yang kami kecewa adalah kok bisa-bisanya dari pihak sana menginterpretasikan 86 menurut pemikirannya. Apa dengan pihak penyidik? Itu pendapat yang keliru. Saya menyayangkan pendapat itu. Gitu. Kita ini seorang advokat, ya bisa melihat masalah itu dengan jernih. Gitu. Jangan melebar-lebarkan suatu masalah di luar konteks permasalahan apa yang sedang kita hadapi. Konteks masalahnya adalah antara Alvin dengan siapa tuh Pak? Bella Sophie. Udah itu aja, jangan melebar kemana-mana sehingga membuat suatu polemik baru, isu baru. Kita udah capek lah, masyarakat juga udah capek dengan hal-hal yang demikian. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai ini supaya jangan sampai nanti ada hal-hal pendapat di luar daripada konteks kalimat itu sendiri. Karena akan menimbulkan konsekuensi hukum yang baru apabila disalahartikan. Jadi demikian. Jadi tidak ada yang istimewa dengan hal itu. Kenapa dengan Alvin diberikan hak untuk wajib lapor menjadi seolah-olah terkesan ada tanda kutip ada main? Nggak ada kok, itu kewenangan penyidik dan kita sangat menghargai kewenangan itu apa yang diberikan oleh penyidik gitu. Wajib lapor itu setiap hari ya? Setiap hari Kamis. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Dan itu saya yakin Alvin besok akan hadir. Buktikan sendiri besok. Kalau kecuali Alvin tidak hadir, boleh. Ya, kalian punya berpendapat lain. Tetapi saya jamin besok Alvin akan hadir. Akan ada perubahan status apapun. Ya, karena Alvin sangat kooperatif. Begitu juga selama proses penyidikan juga kooperatif. Apa yang diminta oleh penyidik, mana barang bukti, sudah kita kasih. Alvin sudah memberikan. Artinya penyidik sendiri mempunyai penilaian terhadap Alvin. Alvin orang yang tidak mempersulit. Ya, dipanggil, datang, diperiksa, hadir. Dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, apa adanya, lugas dia sampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa yang jadi pertimbangannya Pak, sehingga menjadi pertahanan kota? Silakan tanya penyidik. Yang pasti dari pihak kami, Alvin itu tidak mempersulit proses penyidikan. Semua juga ingin damai-damai ya, tetapi saya tidak melihat dari pihak sananya, kami terbuka kok untuk itu. Ya, damai itu jauh lebih baik. Saya ingatkan begini aja, saya kasih gambaran begini. Kami masih ada proses hukum yang di Polda Sumatera Utara, ya, itu juga bergulir, berjalan, ya. Karena sementara ini penyidik ini sedang dalam pengamanan pilkada di Sumatera Utara. Selesai pilkada, mereka akan melanjutkan perkara ini. Kalau ini berlanjut, tidak ada yang untung kok. Siapa yang untung? Tapi kalau masing-masing melihat ini dengan jernih, dengan bijak, seandainya tidak ada statement dari Bella Sophie terhadap suku Batak, Alvin tidak bereaksi. Ini tolong digarisbawahi, tolong dipahami dengan baik. Tidak ada sebelumnya Alvin menyerang, tidak.
Tapi karena ada statement dari si Bella Sophie itu mengenai suku Batak, dialek orang Batak, dialek orang Medan, itulah membuat dia rasanya terusik. Karena dia orang Batak, dia bangga sebagai orang Batak. Itu dilihatnya konteksnya dengan bijak. Tetapi kalau mau lihat, oh ini salah, ini benar, ini salah, tidak akan ada yang selesainya masalah. Saya sih berharap masalah ini tidak perlu berlanjut. Tapi kalaupun dari pihak sana mau berlanjut, Alvin pun sudah menghadapi ini dengan hati yang ikhlas. Lapang dada ya. Di lapang dada. Nih, kita tidak melihat itu merasa kecolongan, ya, karena dari pihak sana kan membuat laporan lebih awal. Tentunya proses penyidikannya lebih dimulai dari awal, ya. Jadi dengan peningkatan status ini, saya kira hal yang wajar di dalam proses penyidikan. Hanya status tersangka itu belum membuktikan Alvin bersalah. Putusan pengadilan yang membuktikan, menyatakan dia bersalah. Nah, kalau laporan kami nanti di Polda Sumatera berjalan, ya nanti juga proses Bella Sophie juga akan dipanggil, dan kami meyakini hal itu. Ada kemungkinan ya Bang ya, Bella Sophie-nya jadi tersangka nanti Bang dari pihak Polda Sumatera Utara. Biar penyidik lah yang melihat hal itu, ya. Saya tidak mau mendahului penyidikan, nanti dikira kalau saya mendahului proses penyidikan dikira ada apa-apa lagi dengan 86. ya, Polda Sumatera, dikira ada 86 lagi dengan Polda Sumatera Utara. Hebat sekarang, istilah 86 aja jadi heboh, ya kan? Oke.